Halo Sobat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michela dalam program populer Sepekan Kompas.com. Nah, sebelum memasuki akhir pekan, yuk kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Populer sepekan kita awali dengan perkembangan kasus dugaan pembunuhan berencana dan obstruction of justice Brigadir Yosua. Kabar terbaru, Polri telah melakukan pelimpahan tahap kedua kasus Brigadir Yosua kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada Rabu 5 Oktober 2022. Setelah menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan bagi kelima tersangka untuk dibacakan di persidangan. JPU menargetkan surat dakwaan untuk 5 tersangka itu bisa selesai dalam waktu 1 pekan setelah pelimpahan. Kabar berikutnya tak lain soal tragedi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kericuhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 itu berujung petaka lantaran menyebabkan 131 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 orang luka-luka. Selain sikap anggota Polri yang dinilai kurang profesional lantaran menembak gas air mata ke arah tribun, sikap anggota TNI juga menuai sorotan karena menendang sejumlah pendukung Arema yang memasuki lapangan. Atas kejadian ini, Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya agar melakukan audit seluruh stadion tim Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3. Sementara itu, polisi telah menetapkan 6 tersangka kasus ini. Berikut selengkapnya pernyataan Kapolri. Ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Saudara SS, selaku Security Officer. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang. Saudara H, dan ketiga, Yon Brimopolda Jatim. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Kita lanjut ke kabar lainnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara bersamaan dideklarasikan oleh 2 partai politik berbeda sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Partai Nasdem mengumumkan Anies sebagai bakal capres pada Senin 3 Oktober 2022. Untuk bakal cawapresnya, Nasdem memberi keleluasaan pada Anies untuk menentukannya. Pada hari yang sama, Partai Solidaritas Indonesia juga mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar dalam pemilu 2024. Sebagai bakal cawapres pasangan Ganjar, PSI memilih putri kedua Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, yakni Yeni Wahid. Terkait hal ini, Anies sendiri telah menyatakan kesediaannya untuk menerima pinangan Nasdem. Sedangkan Ganjar menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kabar lain yang juga jadi perhatian publik tak lain soal kasus yang menimpa aktor Rizky Bilar dan istrinya penyanyi Lesti Kejora. Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam laporannya, Lesti Kejora mengalami pergeseran tulang leher serta luka lebam di bagian kaki dan tangan akibat kekerasan yang dilakukan Bilar. Atas kasus ini, Bilar sebenarnya telah dipanggil polisi pada Kamis 6 Oktober 2022 untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Namun, ia mangkir dari pemeriksaan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Melalui kuasa hukumnya, Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap Lesti.
Berita terpopuler selanjutnya mengenai tensi geopolitik di Asia Timur yang semakin memanas. Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik jarak menengah pada Selasa 4 Oktober 2022 di atas Jepang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Kejadian ini tak pelak membuat Jepang geram. Bahkan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sampai mengutuk keras hal tersebut. Selain Jepang, kecaman juga datang dari Korea Selatan dan sekutunya Amerika Serikat. Sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik Korut yang melintasi Jepang, Korsel dan Amerika Serikat pun menembakkan 4 rudal ke arah Korea Utara. 상황이 좀 만만치 않기 때문에 한미 연합 훈련을 마치고 다음 임주로 진행하던 로널드 레이건 호가 어젯밤 8시경에 우리 수역으로 들어왔습니다. Demikian populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Journey melihat dunia. Happy weekend!